Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas pendalaman minat biologi. Saya Putri Sarah Mariam. Saya Zahra Mukti Syariati. Dan saya Nazar Rafida Anwar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait potensi senyawa alopati terhadap merah terhadap pertumbuhan sawi. Untuk outline-nya, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metode penelitian, yang kelima penelitian dahulu, yang keenam hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama latar belakang yang akan disampaikan oleh Zahra. Penggunaan pestisida kimia secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Masyarakat pun telah menyadari bahwasannya penggunaan bahan-bahan kimia secara berlebihan menjadi faktor utama dalam terjadinya pencemaran lingkungan. Di antaranya adalah berkurangnya kesuburan tanah, munculnya hama baru, dan rusaknya mobilitas tanaman. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, maka penggunaan pestisida kimia dapat dialihkan dengan menggunakan penggunaan pestisida alami. Senyawa alopati berpotensi menjadi bioherbisida alami karena keberadaannya yang mampu mematikan tanaman di sekitarnya dan menjadikannya sebagai penghambat dalam pertumbuhan sel organisme. Sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 191 yang menjelaskan bahwasannya tidaklah Allah menciptakan sesuatu tanpa memiliki manfaat. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Salah satu tanaman yang berpotensi memiliki senyawa alopati adalah jahe merah. Untuk menguji keberadaan senyawa alopati pada jahe merah, kami menggunakan sawi sebagai parameter uji dari perlakuan alopati jahe merah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana persentase perkecambahan sawi yang diberikan perlakuan dari ekstraksi akar dan daun jahe merah? 2. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada sawi yang diberikan perlakuan dari ekstraksi akar dan daun jahe merah? Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi persentase perkecambahan sawi yang diberikan perlakuan dari ekstraksi akar dan daun jahe merah. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan pada sawi yang diberikan perlakuan ekstraksi akar dan daun jahe merah. Selanjutnya tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, jahe. Jahe merah atau Zingiber officinale varubrum ini termasuk ke dalam Bragdum plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledoneae, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, dan spesies Zingiber officinale varubrum. Nah, jahe merah ini memiliki rimpang yang lebih kecil dibandingkan jahe yang lainnya. Memiliki serat yang agak kasar, aromanya yang tajam dan rasanya yang sangat pedas. Jahe merah ini tumbuh dalam
media tanam polybag atau juga bisa menggunakan karung, serta dapat memanfaatkan halaman rumah yang tidak produktif. Nah, dalam jahe ini terdapat banyak senyawa termasuk senyawa alopati. Nah, dalam jahe merah ini terdapat senyawa alopati, yaitu ada zat gingerol yang termasuk ke dalam kelompok flavonoid dan juga ada minyak atsiri yang termasuk ke dalam kelompok terpenoid. Selanjutnya, mekanisme pengaruh alopati pada jahe. Nah, mekanisme pengaruh alopati pada jahe dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisme khususnya pada tumbuhan. Nah, ini terjadinya di dalam membran plasma, terjadinya kekacauan struktur, modifikasi saluran membran dan hilangnya fungsi enzim ATPase. Nah, ini dapat berpengaruh kepada penyerapan dan konsentrasi ion dan air, dapat mempengaruhi pembukaan stomata dan proses fotosintesis. Lalu, hambatan selanjutnya terjadi pada proses sintesis protein, pigmen, dan senyawa karbon lain, serta aktivitas beberapa fitohormon. Nah, semua hambatan ini atau beberapa dari hambatan ini akan mempengaruhi jadi terganggunya pembelahan dan pembesaran sel yang akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sasaran. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Zahra. Pada penelitian ini dilakukan 4 tahapan utama. Yang pertama adalah pembuatan ekstrak alopati, selanjutnya penanaman biji sawi, pengaplikasian alopati, dan yang terakhir adalah panen dan analisis hasil. Setelah melakukan 4 tahapan tersebut, kami melakukan ekstraksi pada daun dan akar dari jahe merah dengan diambil 3 perlakuan dan masing-masing perlakuan diberikan 3 kali pengulangan dan disesuaikan dengan komposisinya. Untuk perlakuan A1 dan B1 diberikan objek sebesar 5 gram, untuk perlakuan A2 dan B2 diberikan objek sebesar 15 gram, untuk perlakuan A3 dan B3 diberikan objek sebesar 25 gram, dan masing-masing perlakuan diberikan air sebanyak 50 ml. Dari komposisi tersebut dihasilkan konsentrasi. Untuk perlakuan A1 dan B1 dihasilkan konsentrasi 10%, untuk perlakuan A2 dan B2 dihasilkan konsentrasi 30%, untuk perlakuan A3 dan B3 dihasilkan konsentrasi 50%. Hasil dan pembahasan pertama adalah pada tinggi akar tanaman sawi. Berdasarkan hasil uji zat alopati pada pertumbuhan tanaman sawi, diperoleh rata-rata daya hambat tertinggi pada tinggi akar sawi, yaitu pada perlakuan B3 dengan konsentrasi daun 50%, yaitu 0,23 cm jika kontrol tumbuh. Sesuai dengan penelitian Muhammad Jazuli tahun 2011, yaitu yang paling menghambat terdapat pada perlakuan B3 dengan konsentrasi daun 50%, yaitu 32,2 gram. Selanjutnya terhadap tinggi batang tanaman sawi. Dari grafik ini diperoleh rata-rata daya hambat tertinggi pada tinggi batang sawi, yaitu terdapat pada perlakuan B3 dengan konsentrasi daun 50%, yaitu 0,2 cm. Sesuai dengan penelitian Muhammad Jazuli tahun 2011, yaitu yang paling menghambat terdapat pada perlakuan B3 dengan konsentrasi daun 50%, yaitu 9,65 gram. Dapat disimpulkan dari tinggi batang dan tinggi akar bahwa perlakuan akar tidak terlalu berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman sawi, dan semakin tinggi konsentrasi ekstraksi, maka akan semakin besar daya hambatnya. Selanjutnya presentasi perkecambahan. Berdasarkan hasil uji zat alopati pada tanaman sawi, diperoleh rata-rata daya hambat tertinggi pada persentase perkecambahan, yaitu terdapat pada variabel kontrol dan
Perlakuan B3 dengan konsentrasi daun 50% yaitu 0%. Dengan 100% untuk 3 pengulangan tumbuh, 66%, 2 pengulangan tumbuh, 33%, 1 pengulangan tumbuh, dan jika 0% tidak ada yang tumbuh. Di sini alelokimia menyebabkan gangguan sintesis protein, kekacauan serta hilangnya fungsi enzim ATPase sehingga ion dan air yang akan masuk menjadi terhambat. Dan yang terakhir, hasil dan pembahasan mengenai massa tanaman. Konsentrasi daun 50% dan variabel kontrol ini yang paling berpengaruh terhadap massa tanaman yaitu 0 gram. Sedangkan menurut penelitian Muhammad Zazuli tahun 2011, yang paling menghambat terdapat pada perlakuan A1 dengan konsentrasi akar 10% yaitu 109,15 gram. Di sini senyawa fenol dapat merusak struktur klorofil sehingga terjadi gangguan pada penyerapan cahaya dan mengakibatkan penurunan massa. Terjadinya rusaknya struktur klorofil menyebabkan terjadinya gangguan pada proses fotosintesis sehingga laju pembentukan makanan menurun. Penurunan proses fotosintesis berakibat pada hasil fotosintat sehingga mempengaruhi produksi massa tanaman. Jadi kesimpulannya, pemberian ekstrak daun jahe dapat menghambat pertumbuhan tinggi tanaman sawi, sedangkan pada pemberian ekstrak akar jahe tidak terdapat perbedaan yang nyata. Ditunjang dengan grafik yang menunjukkan daya hambat paling tinggi diperoleh ekstrak daun jahe B3 dengan persentase 50%. Berikut ini adalah daftar pustaka yang menjadi referensi kami selama penulisan. Dan terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.